Shalom. Shalom. Kekasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun yang sedang onsite di gereja, tema kita selama bulan Juli adalah waiting for God, yaitu menantikan Tuhan. Sabarkah saudara dalam menantikan segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar, menanti-nantikan dengan tekun, menanti-nantikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Oke, God bless you all. Selamat beribadah. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji, meninggikan nama Dia, sebab Dialah Raja di atas segala raja yang layak dipuji dan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau berikan kepada kami. Ini kami datang Tuhan menaikkan puji, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kami rindu Tuhan, kami rindu menanti-nantikan Engkau di dalam hidup kami, menuntun langkah hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun secara online, kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat kami kembali kehidupan kami masing-masing, kami beroleh kekuatan, penghiburan, jawaban dari Engkau. Haleluya. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Katakan, Tuhan kami rindu. Tuhanku rindu. Haleluya. Masuk dalam hadirat, jiwaku menanti, jiwaku menanti.
Betapa banyak Bapak Ibu yang di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan. Tiap-tiap hari kita dituntun Tuhan untuk semakin hari semakin mendekat, menanti-nantikan janji Tuhan di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal baik yang Engkau beri bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih juga untuk tuntunan-Mu, untuk setiap langkah yang kami tapak setiap hari ya Tuhan bersama dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk semakin hari semakin mendekat kepadamu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, makasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih
syukur hanya puji syukur, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab hanya pujian hormat hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan, lebih lagi katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa hari ini adalah hari yang terindah. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
jumpa dirinya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Boleh tengok kanan kirinya. Cinta Yesus enggak? Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Mari lebih sungguh katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka. Haleluya. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kini tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, hasil dari segala apa yang telah kami lakukan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat, persembahan ini dapat menjadi hal yang positif Tuhan. Semua hanya berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Berkataku sertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau yang menantikan Tuhan saat pagi hari ini, Engkau yang merindukan kekuatannya, jangan berdiam diri saat pagi hari ini. Kita beri waktu untuk Tuhan, kita mau sembah Dia pagi hari ini. Tuhan ada di tempat ini, Dia siap memberikan kekuatan kepada kita, Dia siap memperbaharui kekuatan kita. Kinarala maseke nakayata kanarala masiki takayarala barala barala barala. Kinarala maseke nakayata kanarala mayarala maseke nakayarala barala. Kinarala maseke nakayata kanarala barala 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 bayarala masene kerelelelala barala bayarala barala. Kinarala baseke rala barala 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 bayarala wasene kedala barala 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 barala. Kinarala bayarala baseke rala barala 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 bayarala baseke kerele bayarala baseke. Kinarala maseke nakayarala barala 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 bayarala baseke kinarala barala barala. Untuk kekuatan kami Tuhan. Kinarala mayarala baseke rala barala 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 mayarala baseke rala barala barala barala. Kinarala mayarala mayarala baseke rala barala 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 barala. Kinarala barala barala mayarala baseke rala rala barala mayarala barala 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 mayarala barala mayarala mayarala. Kinarala bayarala baseke nakayarala barala barala bayarala barala. Kinarala bayarala baseke rala barala 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 barala. Kinarala bayarala baseke rala bayarala baseke narala barala 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 barala. Kinarala barala 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 bayarala baseke re 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 re. Yang baru kepada kami. Amin. Kinarala maseke rala barala bayarala baseke narala barala bayarala baseke narala barala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang senantiasa peduli kepada setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami mendapat kekuatan yang baru yang dari Engkau.
Karena kami percaya setiap janji firman-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara. Pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini Tuhan. Bahkan ruangan yang ada di bawah. Kami percaya biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang melawat umat-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberi pengertian kepada umat-Mu, sehingga firman ini boleh bertumbuh, tertanam di dalam hati mereka, berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu kalau hari ini, pagi ini saya bisa ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat ya. Karena kemarin saya itu sempat bumi bergoncang ya. Bumi bergoncang. Lah saya pesen sama suami saya, "Ko, lek aku ngombe obat, besok pagi kira-kira kamu bisa bangunkan aku enggak?" Soalnya kalau obat vertigo itu ya Bapak Ibu biasanya itu tidurnya itu panjang, ngantuknya itu terus. Nah saya enggak yakin dengan jawabannya ya. Nanti pas saya kebablas ya. Akhirnya saya enggak minum ya Bapak Ibu. Saya cuman ya sudah saya merem aja, kemudian saya sambil doa saya merem aja. Ya puji Tuhan. Tiba-tiba ya sembuh sendiri ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya, kekuatan saya, kehebatan saya, tapi semua karena Tuhan ya. Nah, saya sudah menyiapkan firman. Saya sudah menyiapkan firman ini karena Ibu Gembala biasanya jadwalnya mesti 1 bulan sebelumnya sudah dikasih jadwal ya. Nah, saya sudah menyiapkan firman. Sudah saya rangkup ada 3 lembar. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah saya yang bumi bergoncang itu tadi. Yang bumi bergoncang. Lah, tiba-tiba Tuhan itu ingatkan saya. Jadi saya itu harus ganti semua itu. Saya harus ganti semua rek-rek saya. Jadi saya ya enggak ngerti, saya nurut aja. Jadi saya sudah itu sambil saya tiduran rebahan di kamar saya sambil nulis gini. Ya, jadi nanti enggak lama-lama firmannya Bapak Ibu. Tenang aja, ya. Puji nama Tuhan, ya. Hari ini kita sudah masuk di bulan Juli, minggu yang ketiga. Kalau sudah Juli nanti Agustus, September, Oktober, November, sudah berember, Desembernya itu cukup cepat sekali ya. Kita sudah Natalan lagi. Terus kita sudah melewati tahun 2024. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di tahun 2025 ya. Kalau prediksi banyak ya, mungkin orang-orang yang sudah meramal bukan semakin baik tapi semakin sulit ya, sulit. Nah, pagi hari ini tema kita adalah menantikan Tuhan, ya, menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang paling nggak enak itu menunggu ya, menanti ya. Itu pekerjaan yang paling nggak disukai banyak orang, ngenteni ya. Apalagi yang ditunggu itu biasanya ngaret ya Bapak Ibu. You know ngaret. Bilang jam 7 datangnya jam 9. Lah, itu yang paling membosankan, membuat orang jadi rodok-rodok naik titik ya. Nah, hari ini tema kita itu tentang menantikan Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini yang kita sudah mulai capek Bapak Ibu. Kita menantikan jawaban Tuhan. Kita menantikan jawaban doa kita
kok aku gak dijawab-jawab ya doaku. Kok sakitku gak disembuh-sembuhkan ya sama Tuhan. Kok keluargaku sampai hari ini belum dipulihkan ya. Kok ekonomiku yo panggah-panggah pancet aja. Kok nggak ada sesuatu yang kenaikan apa bagaimana ya. Nah mungkin hari-hari ini kita sudah capek, kita sudah lelah ya, menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini kita tidak hanya menantikan mujizat Tuhan. Kita tidak hanya menantikan berkat-berkatnya saja. Tetapi biarlah hari-hari ini kita mau apa? Kita mau menantikan kasih-Nya Tuhan, penyertaannya Tuhan, suaranya Tuhan. Ya, jadi di tengah-tengah kita menantikan ya mujizat-mujizat yang itu tadi yang membuat kita capek. Tapi mari hari-hari ini kita mendengar, kita menantikan suaranya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan agar kita menjadi kuat. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, biarlah kita tetap mengharapkan Tuhan. Kita tetap menantikan Tuhan, bukan menantikan hanya berkat-Nya, hanya mujizat-Nya, tapi kita menantikan Tuhan itu sendiri. Karena kalau kita menantikan Tuhan, kita mendapatkan semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin kita sudah terlalu lama menanti. Sehingga kita wis capek, aku kesel. Ya, tidak banyak orang-orang yang sudah mulai putus asa ya. Orang-orang yang sudah mulai hilang harapannya. Dia mulai mundur, imannya mulai kendor karena melihat doa-doanya yang tidak dijawab. Karena merasa bahwa Tuhan itu kok lama menolong. Sehingga banyak sekali yang sudah mulai mundur, sudah mulai apa? Dia mau meninggalkan Tuhan. Tetapi pagi ini firman ini mengingatkan kita, jangan kita hanya menunggu, menanti mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan aja, tapi nantikanlah suara Tuhan, nantikanlah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, itu lelah, capek. Tetapi sebenarnya Tuhan itu juga menantikan kita. Mari kita baca. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan itu dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi Tuhan itu mau menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya pagi hari ini. Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat menyayangi kita. Dia tidak mau kita menderita, Tuhan tidak mau kita susah, tetapi Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita pagi hari ini. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini? Apa yang menjadikan engkau lelah? Apa yang menjadikan engkau capek hari-hari ini? Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan menanti-nantikan engkau dan saya pagi hari ini. Tuhan akan menyayangi kita semua. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua pagi hari ini. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau
kita mencari Tuhan pagi hari ini. Ya, kalau di dalam Amos dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Juga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Oleh sebab itu, cari Tuhan terlebih dahulu. Kalau di dalam Yesaya dikatakan, Yesaya 40 ya, dikatakan, ayatnya yang ke 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, jadi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Ya, kalau hari-hari ini kita sudah mulai lelah, capek, kesel, ya, cari Tuhan. Di sini Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Kalau kita sudah mulai lelah, ya dikatakan, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita menantikan Tuhan, biarpun kita berjalan, biarpun kita menanti, di situ kita tidak akan menjadi lelah. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan yang baru seperti Raja Wali yang akan terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Nah, itu janji firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan menjadi lemah. Kita nggak akan menjadi lesu, ya. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan seperti ini. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Ya enggak kelihatan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi pagi hari ini kalau kita punya beban yang berat, kalau kita sudah mulai letih dan lesu, ya, tidak bersemangat lagi. Ada undangan dari Tuhan. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Apa yang menjadi keletihan kita, apa yang menjadi kecapean kita, datang kepada Tuhan pagi hari ini. Ya, Tuhan mengundang kita pagi hari ini. Mari semua yang letih lesu, gak pilih-pilih ya. Mari semua, dikatakan semua. Saya enggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini. Ya, saya enggak ngerti apa yang menjadi beban Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu capek, yang membuat Bapak Ibu lelah. Tetapi pagi hari ini Tuhan katakan, mari kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan. Seringkali kalau kita sudah capek, kalau kita sudah capek menanti, yang dinantikan tidak datang-datang. Pertolongan itu tidak datang-datang. Kita sudah mulai apa? Iman kita sudah mulai goyah, kita sudah mulai berpikir, aku lewat jalan yang mana yang cepat. Bapak Ibu, ayo, apapun yang terjadi, tetap nantikan Tuhan. Ya, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Pagi ini, Tuhan mau menemui kita masing-masing. Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan ada di tempat ini. Kita akan melihat pagi hari ini, orang yang menantikan Tuhan. Kita akan melihat yang pertama,
di dalam Yesaya pasal yang ke-30 tadi. Kita akan melihat ya Bapak Ibu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, kalau kita menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita belas kasihan-Nya. Dikatakan di ayat selanjutnya ya. Tadi di Yesaya yang ke-30 dikatakan. Ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Nah, ini loh. Kita akan mendapat belas kasihan Tuhan. Dikatakan engkau tidak akan terus menangis. Ya, hari-hari ini apabila kita ada yang menangis, menantikan Tuhan, kok lama sekali nggak ada jawabannya. Kalau kita menangis, kenapa kok keluargaku belum dipulihkan? Kalau kita menangis hari-hari ini, kita berpikir kok tetap gini aja, perekonomianku juga belum dipulihkan. Hari ini Tuhan katakan, engkau tidak akan terus menangis. Ya, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pagi hari ini, kalau kita mau berseru-seru kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar teriak kita pagi hari ini. Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita pagi hari ini. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Bawa setiap pergumulanmu, bawa setiap masalahmu kepada Tuhan hari ini. Bawa di hadapan Tuhan setiap keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar saat pagi hari ini. Tuhan akan mendengar teriakmu. Engkau tidak akan tetap menangis. Tuhan akan menjawab. Ya, jadi apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini? Ayo datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan kita jawaban dari doa-doa yang kita naikkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita baca di ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit? Supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bisa enggak Tuhan memberi banyak? Bisa. Tapi apakah setelah kita mendapatkan yang banyak itu kita masih tetap mengingat Tuhan? Apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Jadi jangan bilang, oh Tuhan ngasih kok mek sakmene, ya. Tapi Tuhan mau kita belajar, kita tetap mengucap syukur, ya. Kalau di dalam Tesalonika dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal, mengucap syukur, sedikit mengucap syukur, banyak mengucap syukur. Kita akan melihat ya contoh di dalam 1 Raja-Raja tentang Elia. Ya, saya akan bacakan, enggak semuanya ya Bapak Ibu. Di sini ceritanya tentang Elia, Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan ya. Di ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu dari Tisbe Gilead kepada Akab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada
tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, pada waktu itu Raja Ahab dengan Elia sedang bertarung ya. Terus kemudian datang firman Tuhan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, pada waktu Elia berada di sungai Kerit ya, dia diberikan minum dari sungai itu dan burung-burung gagak diperintahkan untuk memberi makan kepada Elia ya. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Jadi cuma dikasih roti dan dikasih minum, ya sudah itu aja. Tetapi Elia tidak kekurangan, dia tetap hidup, ya, dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, kemudian di selanjutnya, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, dikatakan seperti itu, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Terus kemudian maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Nah, dipikir di sana dia akan diketemukan dengan orang yang kaya yang bisa menjamu dia. Ternyata di sana diketemukan dengan seorang janda ya, yang punya janda miskin yang punya tepung dan minyak hanya sedikit. Kalau dibuat roti, satu kali makan dengan anaknya sudah habis, sudah nggak tahu lagi besok makan apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ tidak pernah habis ya, biarpun serba sedikit tetapi tidak pernah habis. Itulah penyertaan Tuhan Bapak Ibu ya. Biarpun kita hari-hari ini mungkin hanya diberi berkat yang serba sedikit, tapi percayalah kita tidak akan pernah kekurangan, kita tidak akan pernah habis, kita akan tetap hidup. Itu loh luar biasanya Tuhan Bapak Ibu. Biarpun semuanya serba sedikit, tetapi tidak pernah habis. Jadi roti, tepung yang itu dibuat roti nggak habis. Minyak yang dituang selalu ada, selalu terus mengalir. Biarpun serba sedikit, itu tidak pernah habis. Ingat Bapak Ibu, tidak pernah habis berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya. Seperti di dalam Mazmur 23, itu janji firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ya. Apapun yang terjadi, tahun 2025 kita tidak tahu, ya. Tetapi janji firman Tuhan, biarpun semuanya serba sedikit, itu tidak akan pernah habis, ya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Pegang janji firman Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ayo kita yang menanti-nantikan Tuhan, jangan tinggal diam. Ya, jangan tinggal diam tok meneng, wes engko ayolah waktunya Tuhan, sekarang belum waktunya Tuhan. Jangan Bapak Ibu, tapi ayo kita mempersiapkan diri kita. Hari-hari ini dengan apa? Dengan tekun berdoa, dengan tekun membaca firman-Nya, dengan tekun memperkatakan firman ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah memperkatakan firman, maka firman ini tidak terjadi. Cuman hanya bacaan tok. Tapi kalau kita perkatakan, ayo yang punya usaha Bapak Ibu. Ya, saya belajar ya, saya belajar. Setiap kali saya buka toko, karena saya buka sendiri ya Bapak Ibu, enggak ada itu temannya, jadi saya buka, setiap kali saya buka toko, saya di depan pintu sudah saya perkatakan, saya percaya Tuhan, Engkau akan memberkati usaha pekerjaanku hari-hari ini, ya. Tidak ada keguguran, tidak ada kematian dalam usaha pekerjaanku, semuanya lancar, diberkati Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa turun. Nah, itu saya perkatakan Bapak Ibu, saya perkatakan, ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan semuanya. Saya perkatakan, saya melihat Tuhan itu nyata, ya. Tuhan itu ajaib, ya. Kalau saya boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu, kalau toko yang saya, ya toko kecil-kecilan lah ya, toko kecil-kecilan.
Kalau dipikir bukanya itu juga angin-anginan ya Bapak Ibu. Ya. Karena saya itu juga sibuk ya. Kadang harus ke sana, kadang harus ke sana, harus ke sana. Dan setiap siang saya harus tutup. Nah, tapi Tuhan itu dahsyat. Saat kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ayo berani melangkah, utamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka yang lain itu loh, gampang bagi Tuhan, kecil. Sampai orang yang langganan saya itu gini, ya opo toh, hari ini buka menit tutup, hari ini buka menit tutup 2 hari. Ya wis Bu, jenenge sibuk, saya katakan seperti itu. Tapi kalau saya tutup 1-2 hari, Tuhan itu sanggup melipat gandakan. Bisa dicoba Bapak Ibu. Ayo berani melangkah. Jangan kita cuma dengar firman tok. Kita cuma dengar kesaksian tok. Tapi ayo hari ini kita praktek. Saya percaya kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, kita praktek, kita mengutamakan Tuhan. Uji firman ini loh, janjinya itu loh. Pasti digenapi Bapak Ibu. Pasti. Nggak ada enggak, pasti. Karena saya itu ngalami. Kalau saya enggak ngalami, saya enggak berani ngomong. Karena saya ngalami, jadi saya berani. Ayo, supaya setiap kita semua itu diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, kalau kita menantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita penyediaan. Ya. Penyediaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Biarpun serba sedikit tadi ya, tetapi Tuhan selalu sediakan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, orang yang menantikan Tuhan, kita baca di Yesaya 30 tadi. Nah, kok ke sini? Nah, Yesaya 30 ayatnya yang ke-21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bapak Ibu, di tengah penantian kita, Tuhan itu memberikan kita tuntunan, memberikan kita itu pimpinan. Ya. Jadi dikatakan dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Nah, jadi Tuhan itu akan memberikan pimpinannya, tuntunannya. Tuhan akan memberikan jalannya. Jadi apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu hari-hari ini, Tuhan akan memimpin. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Kalau kita sudah nggak tahu jalan, kita sudah capek, Tuhan akan memberikan jalannya. Ya. Hari ini firman Tuhan katakan, entah engkau menganan atau mengiri, dengarkan itu tuntunan Tuhan. Dengarkan itu pimpinan Tuhan, supaya engkau tidak tersesat. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini? Apa yang menjadi kesulitanmu? Dengarkan pimpinan Tuhan. Dengarkan arahan Tuhan. Kemana engkau harus melangkah? Kemana engkau harus berjalan? Apa yang harus engkau ambil keputusannya? Aku harus begini atau begitu? Dengarkan pimpinan Tuhan. Dengarkan tuntunan Tuhan. Agar kita tidak tersesat Bapak Ibu. Agar kita tidak salah melangkah. Dengarkan senantiasa, dengar-dengaran apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib. Jadi jangan ragukan Tuhan hari-hari ini. Jangan pernah meragukan Tuhan.
Kalau kita sudah mulai capek, mulai lelah, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita berpaling kepada yang lain. Tapi tetap andalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kita tidak akan menjadi lelah, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu ayo terus berharap, ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah di luar sana sudah capek, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Dia tidak sabar menantikan Tuhan bekerja. Dia tidak sabar untuk melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidupnya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia mencari yang lain, yang disangka dia baik, yang disangka dia bisa menolong, tetapi akhirnya dia tambah hancur. Hari ini nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Nantikan Tuhan hari ini. Nantikan kasih-Nya. Nantikan jalan-jalannya, ya. Nantikan penyediaan Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan kita merasa kalau berkat mek titik cukup enggak ya. Jangan punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang. Ya. Jangan lihat yang semuanya serba sedikit, tapi di tangan Tuhan bisa berlipat kali ganda. Jangan lihat yang hal-hal yang sepele di tangan Tuhan, tapi Tuhan sanggup untuk memberkati, untuk melipat gandakan sehingga tidak akan kekurangan. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan, saat kita menantikan Tuhan, di situ belas kasihan Tuhan turun atas kita. Saat kita menantikan Tuhan, di situ ada penyediaan Tuhan. Saat kita menantikan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya nggak akan panjang firman ini, tapi ayo kita renungkan firman ini. Kalau kita sudah mulai capek, kalau kita sudah mulai lelah, ayo datang pada Tuhan, cari Tuhan, cari Dia. Sampai kita menemukan Dia, sampai kita dipuaskan oleh hadirat-Nya, sampai kita dipuaskan oleh lawatannya, maka saya percaya hidup kita tidak akan lelah lagi, hidup kita tidak akan capek lagi. Saat kita menanti, di situ kita bisa melihat, oh ternyata saat aku menantikan jawaban-jawaban doa yang belum terjadi, di situ aku bisa melihat penyertaan Tuhan. Aku bisa melihat, oh Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Puji nama Tuhan. Saya undang pemusik. Yang ku percaya, setiap janjimu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mulai lelah, kita yang sudah mulai capek, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Ya. Jangan kita berpaling kepada yang lain karena kita capek. Jangan iman kita menjadi lemah, tapi terus berharap, terus nantikan Tuhan. Jangan hanya menantikan berkat-Nya, jangan hanya menantikan mujizat-Nya. Kita capek Bapak Ibu, tapi kalau kita menantikan Tuhan, di situ kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini. Setiap janjimu Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Setiap janjimu Tuhan
simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata. Dalam Tuhan melihat tetesan air matamu saat pagi hari ini. janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewat setiap masalah, Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. katakan terima kasih. Terima kasih. Amin, amin, amin. Buat Mari berterima kasih pagi hari ini Bapak Ibu. Kasih Tuhan yang luar biasa, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. janjimu tak pernah terlambat menolong. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujikan lagu ini, renungkan setiap kata-katanya. Bahwa Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Tuhan berjanji akan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan berjanji akan menyertai setiap langkah perjalanan kita, melewati setiap masalah, melewati setiap badai hidup kita. Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita semua. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima Amin, amin. kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya janji-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, buat kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah ajarkan kami kasih. Ya Tuhan, kami mau tetap menanti-nantikan Kau Tuhan. Kami mau bersama Kau Yesus. Dan kami mau tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan. Pimpin bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya kami. Kau sudah menguji memuliakan Kau, menyembah Kau Tuhan. Dan Kau sudah berfirman bagi kami. Dan hamba-Mu, Bu Pendeta Foni Yuwono, sudah menyampaikan dengan benar firman-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini, pakai dia lebih lagi dalam Engkau Yesus. Berkati usaha kerjanya, berkati keluarganya. Ya syukur, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kami mau tetap menanti-nantikan Kau sampai ujung hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini Kau jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau di antara hamba-Mu ada yang sakit, Kau sudah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kau ada yang kekurangan, sudah Kau berikan kecukupan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua pekerjaan hamba-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Ya Tuhan Yesus,
Dan kami bisa memulang, membawa berkas-berkas-Mu untuk menghidupi keluarga kami, Tuhan. Tak kau sesuatu apapun kami dalam kehidupan kami, karena Engkau menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tengah-tengah kepala untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin. Amin. Amin.